yang hari ini temenin kita semua beraktivitas nih teman-teman di 102.5 FM Konata ya, Konata FM, Radio Komunitas Anak Surakarta. Dan yang pertama dulu nih dari SMA Islam 1 Surakarta. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk SMA Islam 1 Surakarta nih untuk visi dan misinya nih bagaimana saja ya? Ya baiklah Mbak Vivian ya, dan juga para pendengar Radio Konata dimanapun berada. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara Salam Pramuka yang pertama dari Diskominfo Kota Surakarta dan juga dari WhatsApp Surakarta. Kami dari SMA Islam 1 Surakarta diberi kesempatan untuk mengisi acara ini. Yang pertama akan kami perkenalkan diri. Kebetulan kami selaku Kamabigus diberi amanah sebagai kepala sekolah di SMA Islam 1 Surakarta yang letaknya di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 151 Gading Kidul ya. Kalau pendengar sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian tahu alun-alun Kidul itu ke selatan ada Soto Gading, ke selatan lagi ada sungai ya, nanti belok kiri ada masjid. Nah di depan masjid itulah SMA Islam 1 Surakarta. SMA Islam 1 Surakarta alhamdulillah untuk tahun ini, tahun ajaran 2022-2023 sudah terdaftar sebagai sekolah merdeka ya. Jadi untuk kelas 1 ini alhamdulillah untuk SMA Islam 1 Surakarta sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian akan kami sampaikan apa visi misi dari SMA Islam 1 Surakarta. Ini penting sekali, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang hari ini kelas 9 SMP atau MTS, karena sebentar lagi akan mencari sekolah SMA. Maka penting sekali untuk diketahui bahwa SMA Islam itu mempunyai visi ya, yang pertama bertakwa, cerdas, terampil, dan juga berwawasan lingkungan, berwawasan global, maaf ya. Yang di dalamnya juga berwawasan lingkungan juga. Nah, untuk mencapai ini ya, kita mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan belajar mengajar mulai jam 7 sampai jam 3 sore ya. Jadi setelah sholat asar anak-anak baru bisa pulang. Nah, kegiatan itu kita menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 10, untuk kelas 11-12 tahun ini masih kurikulum K13, tapi untuk kedepannya nanti semuanya ya bertahap menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu untuk kegiatannya. Kemudian yang kedua, untuk menunjang ketakwaan ya, ini berbagai macam kegiatan keagamaan yaitu kita adakan, nanti akan disampaikan oleh Kak Gending atau Kak Eva ya, beliau yang bertugas sebagai apa itu bagian kesiswaan. Kemudian selain takwa juga cerdas ya, kami memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Katanya guru merdeka itu ya pembelajaran yang disesuaikan dengan anak ya, kemauan anak seperti apa, minat bakat seperti apa ya, model pembelajaran seperti apa, itu nanti akan kita ikuti semua ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah cerdas, berwawasan global ya, atau yang ketiga bertakwa dulu ya, bertakwa. Jadi anak-anak di SMA Islam insya Allah kita didik ya untuk menjadi anak-anak yang ya berakidah salimah ya, mempunyai keimanan yang kuat dan juga punya berwawasan global, karena hari ini adalah masanya zaman globalisasi. Maka anak-anak SMA Islam ya akan kita bekali berbagai ilmu selama pembelajaran supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, yaitu globalisasi. Jadi intinya monggo Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMA Islam dengan biaya yang sangat murah sekali ya, biaya masuk cuma 1.100.000, untuk SPP-nya 195.000. Insya Allah kita akan bersama-sama didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya iman yang kuat ya, kemudian otak yang cerdas,
tangan yang terampil, mandiri, dan juga berwawasan global. Itu Kak Vivian ya sekilas dari SMA Islam. Semadi ya. Demikian untuk teman-teman semua untuk visi dan misi dari SMA Islam 1 Surakarta ya. Dan tadi ada salah satunya cerdas, terampil, berwawasan luas, bertakwa dan lain sebagainya ya. Dan tadi juga udah disebutin kalau buat teman-teman semua yang mungkin anak-anaknya yang berminat untuk masuk ke SMA Islam 1 Surakarta ya, bisa menghubungi ke nomor berapa nih Kak? Di nomor berapa nih Kak? Bisa langsung aja ya untuk ini nanti untuk buat ya teman-teman semua bisa aku sampaikan, nanti Vivian bakalan sampaikan di nomor berapa? 081. Oke, nomor suaranya ganti ya. Ada di halo. 089. Halo Kang Vivian. Oke, halo. Di nomor berapa nih Kak? Oke, untuk teman-teman yang berminat untuk memasukkan putra-putrinya atau ingin mendaftarkan di SMA Islam 1 Surakarta bisa menghubungi di nomor 0271 644 020. Oke, di nomor berapa nih Kak? Di 2071 664 020 ya Kak ya. Dengan ini ya, biaya yang sangat terjangkau, bisa langsung aja untuk mendaftar di SMA Islam 1 Surakarta. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Tadi udah disebutkan kalau kita akan bahas tentang beberapa ekstrakurikuler nih di SMA Islam 1 Surakarta. Kira-kira apa aja nih Kak untuk ekstrakurikulernya di SMA Islam 1 Surakarta? Halo Kak Gending, masih Halo. di sana? Ya, Semoga masih aman ya. Aman. Apa aja nih Kak untuk ekstrakurikulernya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Konata, Radio Komunitas Anak Surakarta, dan juga anak-anak Kota Surakarta semua yang sedang mendengarkan Konata. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Karena kita sudah memasuki awal musim penghujan, pesan saya jaga kesehatan baik-baik. Kalau berangkat sekolah bawa mantel atau bawa payung, jangan lupa. Kita antisipasi bersama dan semoga selalu sehat semuanya. Nah, setelah yang disampaikan Pak Mardi tadi, saya menambahkan sedikit. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Kak Gending. Kak Gending di SMA Islam 1 Surakarta sebagai Wakasek Kesiswaan ya. Halo Kak Gending. Halo Salam semua. kenal. Salam kenal. Nah, seperti yang disampaikan Pak Mardi tadi, SMA Islam 1 Surakarta juga berupaya untuk memfasilitasi minat dan bakat anak-anak semua. Jadi selain belajar tentang berbagai macam mata pelajaran di SMA Islam 1 Surakarta, juga kalian dilatih nih, diolah minat dan bakatnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Secara garis besar, ekstrakurikuler di SMA Islam 1 Surakarta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib. Yang untuk ekstrakurikuler wajib sendiri adalah ekstrakurikuler pramuka. Yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini setiap siswa nanti bisa memilih sesuai minat dan bakatnya, sesuai kemampuannya, sesuai ya tadi, sesuai minat, keinginan, hobi mungkin. Nah, bisa memilih salah satu dari beberapa ekstrakurikuler pilihan. Lalu apa saja ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMA Islam 1 Surakarta? Ada banyak. Nah, mungkin yang pertama dari segi olahraga ada ekstrakurikuler futsal, pencak silat, voli, basket, bulu tangkis, dan tenis meja. Tenang saja, jangan takut nanti kehujanan, karena di SMA Islam 1 Surakarta kami memiliki gor sendiri yang indoor ya tentu saja. Jadi tidak usah takut hujan, nanti tetap bisa olahraga walaupun kondisi sedang hujan. Oke, tadi aku sempat gini, nanti kalau misalnya ekstra, kalau di tengah-tengah musim yang kayak gini, kehujanan dong ya. Ternyata SMA Islam 1 Surakarta udah punya gor sendiri ya, Iya. gor pribadi ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Ada lagi mungkin untuk ekstrakurikulernya? Ya, ada lagi bagi yang suka makan atau suka masak-masak, kami juga memfasilitasi hobi dan minat adik-adik semua dalam ekstrakurikuler tata boga. Oke. Menarik sekali ya ini ya, menarik sekali.
Dan kami juga tentu saja punya ruangan sendiri untuk kegiatan tatap muka ini. Lanjut, bagi anak-anak yang tertarik dalam busana, sering mix and match ya bahasanya ya, OOTD, outfit of the day. Nanti kita bisa belajar bareng dalam ekstrakurikuler tata busana. Mulai dari menjahit, lalu kita belajar tentang tata busana lah. Ada lagi yaitu selanjutnya PMR, Palang Merah Remaja. Nah, di sana kita belajar tentang pertolongan pertama dan kesehatan. Lalu ada lagi otomotif, bagi yang suka ngotak-atik motor atau mesin apapun itu nanti bisa juga di ekstrakurikuler SMA Islam 1 Surakarta ada ekstrakurikuler otomotif. Nah, selanjutnya masih ada lagi? Masih ada beberapa lagi. Nah, bagi kalian semua yang hobi mengedit-ngedit ya, entah itu gambar atau video, bisa ikut ekstrakurikuler desain grafis dan jaringan komputer. Nah, selanjutnya ada juga kiroah, tahfidz, dan jurnalistik. Nah, Oke, udah. Mungkin ada lagi. Ada lagi tambahan? Ya. Ada lagi apa lagi, Kak? Mungkin bagi yang penasaran kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Sekolah SMA Islam 1 Surakarta, kalian bisa mengetahuinya dengan mengakses media sosial baik itu Facebook, Instagram, atau YouTube dengan keyword atau kata kunci Semaistuka Gading. Saya ulangi lagi, Semaistuka Gading. Nah, bisa dikepoin nanti kegiatannya apa saja di sana. Oke. Ini keren banget ya, banyak banget untuk ekstrakurikuler di SMA Islam 1 Surakarta. Tadi salah satunya juga ada tata boga dan tata busana ya. Otomotif juga ada, yang mungkin jarang banget ditemukan di sekolah-sekolah lain ya. Dan kita akan kulik lagi nih untuk teman-teman semua yang masih stay di 102.5 Konata FM, Radio Komunitas Anak Surakarta. Kita dengerin dulu lagu yang mau lewat nih ya. Terus stay terus di sini bareng sama kita. Ada lagu dulu untuk mengawali ini ya. Di segmen berikutnya nanti ada lagunya ini nih, jingle dulu deh. Kita dengerin dulu untuk jingle dari kita. Ada ini buat teman-teman semua. Mana ya tadi ya? Aduh, kok ini? Ini udah ketemu. Ada Konata dengan jingle anak. So di sini terus ya. Mas, jangan ini ya. Ini. Soalnya apa? FM di 102.5 ya. Di sini barengan sama aku, Vivian. Di sini ada Salam Pramuka, temenin kamu semua nih, adik-adik semua, teman-teman semua. Sampai nanti di jam 3 sore ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang ekstrakurikuler di SMA Islam 1 Surakarta nih ya. Tadi udah dijelasin sama Kak Gending, dan kali ini aku masih bareng sama Kak Eva dan sama siapa nih? Halo, sama siapa? Halo. Kita udah pergi kemana tadi ya mas-masnya ya? Halo, dengan siapa? Ya, perkenalkan nama saya Nurido Rizky Sulaiman, Kak Vivian. Halo, salam kenal, aku Vivian di sini temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya di Salam Pramuka. Dan tadi kita udah bahas nih teman-teman semua untuk ekstrakurikuler di SMA Islam 1 Surakarta. Dan kali ini aku mau tanya deh buat Kak Eva ya. Mungkin gimana sih untuk sistemnya, atau mungkin kayak hari-hari apa aja untuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Islam 1 Surakarta? Halo sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya stay dengan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Kak Eva Muslimah Mutiarawati. Saya di SMA Islam 1 Surakarta mengemban di bagian Wakasek Keagamaan sekaligus penanggung jawab ekstra gitu, Kak Vivian. Oke, sebenarnya saya di sini akan sedikit menambahkan dari penjelasan dari Kak Gending tadi mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA Islam 1 Surakarta. Lumayan banyak juga ya tadi ya. Iya, aku juga kayak wow, banyak juga ya ternyata ya. Jadi kayak anak tuh bisa lebih milih gitu sebenarnya ya. Kira-kira mereka tuh mau yang mana atau sesuai sama minat dan bakat. Karena ada beberapa sekolah yang ekstrakurikulernya cuma itu aja. Jadi kayak bakat dan minatnya tuh kurang tersalurkan ya. Berbeda dengan SMA Islam 1 Surakarta. Iya, itu yang menjadi keistimewaan di sekolah kami sebenarnya. Jadi gini, meskipun sekolah
sekolah kami itu SMA ya, bukan SMK, tapi kita itu mampu meluluskan lulusan itu yang siap dimasuk kuliah atau siap di pekerjaan. Jadi di sekolahan kita tuh nggak hanya dibekali dengan ilmu akademis aja, tapi kita juga membekali anak-anak itu dengan skill-skill. Contoh tadi ada skill menjahit, dengan harapan ketika lulus, kalaupun dia tidak kuliah, dia bisa langsung bekerja. Ataupun dia kuliah, dia bisa melanjutkan ke skill yang udah diasah sejak di sekolahan. Benar banget. Tata busana ada, tata boga juga ada. Jadi kita tuh kan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka itu kita ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan alhamdulillah sekolah kita itu sudah melaksanakan beberapa proyek, diantaranya tema kewirausahaan gitu. Di tema kewirausahaan itu kita mengarahkan anak-anak kita untuk membuat usaha, khususnya di bagian kuliner daerah. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan sangat meriah gitu. Kita cukup kaget dengan hasilnya, Kak. Jadi anak-anak itu jiwa bisnisnya tuh udah ada gitu. Mereka membuat makanan sendiri. Kita modalnya segini, laba yang mereka dapatkan segini, dan anak-anak tuh enjoy menikmati itu. Jadi kan kita kekhawatiran kita mengenai urusan itu agak turun gitu. Anak-anak udah punya bekal di situ. Anak-anak sudah punya basic lah untuk hidup gitu, istilahnya seperti itu. Jadi kita membekali anak-anak kita dengan tidak hanya dengan akademik ya, tetapi anak-anak juga dikasih skill ya di situ. Di antara tadi ada beberapa ekstrakurikuler, khususnya yang spesial sekali untuk hari ini kita bahas gitu ya. Iya, tadi udah di-spill ya tadi ya. Udah di-spill, dan ini tadi udah banyak juga untuk apa sih kayak ekstrakurikuler yang ada di SMA Islam 1 Surakarta. Dan hari ini kita akan bahas apa ya? Oke, kita akan bahas apa ya? Oke, hari ini kita akan bahas mengenai pramuka. Mungkin salah satu ekstrakurikuler unggulan ya di SMA Islam 1 Surakarta. By the way, tanya dulu deh, Kak Eva suka pramuka nggak? Suka aja sih. Kalau Kak Rido masih di sana, halo? Halo, iya Kak. Suka nggak pramuka, Kak? Banget Kak. Aduh, banget ya, jadi kayak ini cocok ya. Kita bahas tentang pramuka di SMA Islam 1 Surakarta. Jadi gimana nih untuk pramuka di SMA 1 Islam 1 ya? SMA Islam 1 Surakarta, untuk pramukanya apakah berjalan dengan lancar? Maaf Kak Vivian, sebelum masuk ke pramuka, saya mau memberikan satu informasi lagi. Oke, gini. Karena SMA kita, SMA Islam 1 Surakarta yang berbasis Islami ya, dari namanya sudah ketahui ya, SMA Islam 1 Surakarta. Jadi kita juga selain akademis, selain kita menunjang ekstrakurikuler di skillnya itu, kita juga kental otomatis dengan keagamaan. Karena posisi saya di sini sebagai wakasek keagamaan, dan sekolah kita itu sudah 5 hari kerja ya, 5 hari masuk, jadi dari Senin sampai Jumat, otomatis pulangnya juga sore, setengah 4. Otomatis kita juga melaksanakan 2 waktu sholat wajib di sekolahan. Wow, luar biasa Dan asar. Di situ alhamdulillah memudahkan kita dalam pengontrolan anak-anak dalam beribadah. Selain itu, kami juga mempunyai beberapa kegiatan dalam menunjang keagamaan. Di antaranya ketika Ramadan kita melaksanakan pesantren kilat, ketika Idul Adha kita melakukan penyembelihan hewan kurban juga, dan di setiap hari Jumat alhamdulillah kita rutin melaksanakan sholat Jumat berjamaah satu sekolahan, dan di situ juga kegiatan sosialnya juga berjalan dengan baik. Kita mengadakan infak, kita mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu. Luar biasa ya, jadi ada bimbingan langsung dari pihak sekolah untuk melaksanakan ibadah yang memang setiap harinya ya Kak ya. Setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat. Untuk sholat Jumat gimana nih Kak? Aman? Aman sekali Aman biasa. Jadi buat mungkin orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di SMA Islam 1 Surakarta ini menjadi lebih yakin dan lebih ngerasa aman. Iya, tentunya. Dan ya bisa menuju ke pramuka sekarang. Oke, sudah bisa ya. Halo Kak Rido.
Halo Kak Vivian, selamat siang. Selamat siang menjelang sore Kak. Tadi kan kita udah bahas tentang sedikit ya, menyenggol tentang pramuka di ini SMA Islam 1 Surakarta. By the way, untuk SMA Islam 1 Surakarta ada ini nggak sih? Ada singkatannya nggak sih? Takutnya kayak kepanjangan gitu ya. Ada apa? Ada Apa? singkatannya Smaistuka. Oke, Smaistuka ya, Smaistuka. Nah enak kan kalau ini nyebutnya ya. Smaistuka, ada pramuka yang dilaksanakan setiap hari apa aja nih Kak Rido? Hari Kamis sama Jumat Kak. Oke, hari Kamis sama Jumat. Oh, lumayan ya, Iya, 2 kali lumayan. seminggu ya. Ini untuk pesertanya kelas berapa aja nih Kak? Sebelumnya perkenalan dulu nggak ini? Oke, boleh. Perkenalan lagi ya. Ya, nama saya Nuridho Rizky Sulaiman. Saya diamanai oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sumardi untuk mengampu atau membina pramuka di SMA Islam 1 Surakarta. Ya, untuk diketahui sebelumnya saya juga alumni SMA Islam 1 Surakarta Kak. Oh iya, tahun berapa nih Kak? Tahun berapa ya? 2019 kayaknya. Oh, 2019 ya. Ya. Masih aman. Oh, iya. Oke. Oke, pramuka di SMA Islam itu adalah ekstrakurikuler yang wajib, Oh, wajib bagi ya. Oh, tadi udah anak di- kelas 10 ya. Tadi udah disampaikan sama Kak Genit juga. Iya. Wajib bagi anak kelas 10. Iya, yang anak kelas 11 itu termasuknya udah peminatan. Kalau emang minat di pramuka, lanjut menjadi bantara Mhm. atau penegak atau dewan ambalan. Oh, Gitu, Kak. bentar Kak. Bantara itu singkatan apa ya Kak? Aduh. Bantara ya. Ini. Bantara itu adalah tingkatan, Kak. Oh, tingkatan. Ya, Oke. Dari tingkatan aku. dalam kepramukaan. Soalnya aku tuh kalau misalnya dulu zaman SMA tuh suka kayak bolos gitu ya. Jangan ditiru. Dan ini, aduh, suara HP siapa itu? Bisa dimatikan dulu, tolong. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Untuk kelas 10 ini pramukanya wajib. Dan untuk Iya. kelas 11 hanya peminatan Iya. dan ada beberapa tingkatan ya di sana ya. Iya. Dan salah satunya tadi Bantara yang aku tanyakan. Terus ada apa lagi Kak? Ya, kita gali bantara dulu, Oke, kata-kata kita gali bantaranya. Bantara dulu ya. Penegak bantara, tingkatan syarat-syarat kecakapan umum. Pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum laksana, gitu kan. Jadi di SMA itu sudah termasuk penegak. Oke. Gitu. Waktu di SMA itu namanya penegak. Iya, ya? pramuka. Terus? Kalau di SD kan siaga, Mhm. SMP itu penggalang. Oke. Jadi wah. pramuka di SMA itu penegak, gitu. Oh, menarik ya. Iya. Jadi ilmu baru nih buat aku yang nggak tahu ya. Dan berarti untuk yang SMA ini penegak ya. Kita bicarain tentang teman-teman yang ikut pramuka di SMA, ini penegak namanya. Dan kira-kira apa aja nih kegiatannya untuk pramuka di SMA Islam 1 Surakarta? Kak? Ya, sangat banyak sekali ya Kak. Sebelum masuk dalam materi-materinya, kita di SMA Islam 1 Surakarta itu juga ada yang namanya Dewan Ambalan. Dewan Ambalan. Ini apa Ya, lagi nih Kak? ya saya jelaskan ya. Oke. Dewan Ambalan itu adalah suatu wadah Mhm. pembinaan kepemimpinan yang terdiri dari para pramuka penegak yang sudah dilantik, yang bertugas merencanakan, mengelola, dan menggerakkan kegiatan di ambalan yang bersangkutan dengan bimbingan pembinaannya gitu. Nah, Dewan Ambalan di SMA Islam 1 Surakarta itu terbentuk pada tanggal 25 November 2017. Wih, udah mau ini keberapa nih ya? Eh, Jadi berarti udah hampir 5 ya, 5 tahun untuk pramuka di SMA Islam 1 Surakarta. Dan kira-kira apa aja nih untuk kegiatannya tadi Kak? Kegiatannya kalau setelah pandemi ini susah ya Kak. Iya. Soalnya kita harus ngasih materi dasar yang sangat dasar sekali kepada
anak-anak kelas 10. Jadi kita ngasih materi kayak PBB, baris berbaris gitu. Dari dasar, sangat dasar, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, serong kanan, serong kiri begitu ya. Oke. Terus sama ada namanya sandi-sandi kayak tali temali juga banyak Kak. Oke. Kita juga berpegangan dalam buku saku pramuka dan SKO gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya itu kayak dimulai dari dasar banget ya. Iya. Kak? Jadi buat yang mungkin sebelumnya belum pernah ikut pramuka gitu, jangan khawatir ya, karena bakalan diajarin benar-benar dari nol. Kayak misalnya baris berbaris, hadap kanan, balik kiri ya. Balik kiri nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Instruksi salah. Kalau balik kiri, Salah iya. ya. Itu sih sebenarnya aku tadi ngecek doang. Iya. Berarti beneran anak pramuka gitu kan. Dan yang menarik banget untuk teman-teman semua. Untuk kegiatannya mungkin ada lagi, ada yang lain mungkin Kak selain yang dasar-dasar kayak gini. Misal kayak kemah dan lain sebagainya gitu ada nggak? Kalau kemah itu tahunan ya Kak. Satu Itu tahun, ya. juga ada yang namanya PTA, Jadi apa lagi? penerimaan tamu ambalan. Oh, oke. Ya, itu ada dari Dewan Ambalan itu sendiri. Gitu Kak. Jadi itu ini ya kegiatannya ada banyak dan mungkin bagi yang apalah tadi PTA dan lain sebagainya itu bakalan seru banget ya untuk pramuka di SMA Islam 1 Surakarta. Dan mungkin ada lagi Kak yang ingin disampaikan? Siswa-siswi yang ikut pramuka yang kelas 11 itu juga mengikuti beberapa saka Kak. Saka, tahu nggak Kak Vivian saka itu apa? Enggak. Oke Kak, kita kali ini kedatangan tamu tapi via telepon ya. Dan Iya. kali ini kita akan angkat aja. Dan halo, Arbain dengan siapa di WhatsApp. mana? Halo Kak Arbain, salam kenal. Iya, halo Kak, salam kenal ya. Iya, banyak nih Kak. Di sini ramai banget ya, penuh. Iya, lengkap banget. Oke Kak. Yang sudah tersambung dan tadi udah menyampaikan banyak sekali informasi untuk teman-teman semua sahabat Konata yang masih stay di 102.5 Konata FM Radio Komunitas Anak Surakarta ya. Dan salah satunya tadi ada juga di ini ya kemah kebangsaan, terus ada juga Rasaka dan lain sebagainya, ada juga kegiatan Pramuka Peduli. Dan untuk teman-teman semua diinformasikan juga buat sahabat Konata yang mungkin ingin berpartisipasi langsung dalam kegiatan Salam Pramuka di jam 2 sampai jam 3 sore di setiap hari Rabu bisa menghubungi di 081 329 244 360. Vivian ulangi sekali lagi di 081 329 244 360. Terima kasih Kak Arbain, semoga perjalanannya lancar ya. Dan kita kembali lagi di studio dan kali ini masih bersama Kak Eva dan Kak Rido ya. Sorry tadi sempat terpotong. Dan kita akan lanjutin lagi untuk ini ya tentang pramukanya mungkin sedikit aja dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Halo Kak Rido. Halo. Oh iya, maaf belum. Halo Kak Rido. Halo Kak Vivian, kembali lagi. Saya teruskan ya tadi. Iya, boleh. Ada juga siswa atau anak-anak yang kelas 11 itu ikut saka.
Saka itu apa sih Kak? Saka Tadi disebutin juga iya. ya sama Kak Arwin ya. Aku sebenarnya kayak aduh Saka apa ya? Tapi mau tanya sungkan ya. Dan kali ini tanya aja deh sama Kak Rido. Saka itu apa sih Kak? Ya, Saka itu adalah suatu wadah organisasi dalam kepramukaan. Nah, di Saka itu terdiri dari banyak sekali Saka di dalam kepramukaan itu. Dan saya mau menjelaskan yang diikuti oleh anak-anak SMA Islam, yaitu Saka Bakti Husada dan Saka Wirakartika. Oke. Bedanya apa nih Kak? Ya. Atau mungkin bisa dijelasin deh dua-duanya. Iya. Bedanya apa? Untuk Saka Bakti Husada dulu ya Kak. Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan yang dapat diterapkan dalam diri, keluarga, lingkungan, dan mengembangkan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan. Oke. Ya, maaf keserempet. Iya nggak apa-apa. Kepleset sedikit tadi. Dan yang satunya Kak? Saka Wirakartika. Saka Wira Kartika. Ya. Merupakan suatu wadah kegiatan bagi anggota pramuka penegak dan pramuka pandega dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan keterampilan di bidang matra darat. Begitu Kak. Oke, jadi itu bedanya ya Kak? Iya. Oke, mungkin mendapat ilmuwan juga untuk sahabat penonton yang lagi stay ini di 102.5. Dan kali ini kembali lagi ke Kak Eva. Masih di sana Kak Eva? Halo. Semangat Kak. Dan dari tadi kita udah bahas tentang pramuka di SMA Islam 1 Surakarta ya. Dan kira-kira untuk alur masuknya nih ya, apakah itu tuh susah atau enggak? Atau mungkin ada seleksi atau gimana? Mengingat ini wajib ya. Iya. Mengingat ini wajib, gimana nih untuk alur masuknya? Apakah otomatis langsung masuk atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi gini Kak, untuk spesifiknya kan lebih ke Arida yang lebih mengetahuinya. Jadi saya sebagai penanggung jawab ekstra gambaran umum gitu. Jadi ketika PPDB penerimaan peserta didik baru itu anak-anak baru itu kita adakan acara yang disampaikan oleh Kak Rido tadi, PTA penerimaan tamu ambalan. Jadi penerimaan tamu ambalan itu peserta didik baru calon udah masuk ya peserta didik baru itu kita adakan kemah gitu. Kemah kegiatan-kegiatannya ya seperti biasa kegiatan anak pramuka seperti apa, tapi di situ kita sisipkan dengan sekalian kayak pengenalan sekolah gitu, masa orientasi gitu, pengenalan sekolah dan sebagainya. Setelah itu, setelah lagi kegiatan PTA, anak-anak sudah masuk tuh jadi kelas 10 tuh ya. Kelas 10 anak-anak wajib melaksanakan kegiatan pramuka, lalu sekalian kita mencari calon-calon bantara. Oke. Oh, udah dibidik dulu ya. Iya. Berarti ya. Siapa nih yang berkompeten kira-kira gitu kan? Terus langsung naik ke kelas 2, anak-anak itu sudah masuk bantara. Tapi gini Kak, masuk bantara itu juga ada seleksinya, gitu. Nggak semuanya ya. Otomatis yang berkompeten juga dalam bidang pramuka. Bagaimana seleksinya itu semua ada di buku sakunya mereka atau SKU-nya mereka pramuka itu sendiri gitu. Jadi kalau yang kelas 10 itu semuanya wajib, sekalian kita menyeleksi. Yang kelas 11 itu khusus-khusus aja, yang udah kegembreng, terbanting, terlatih dan sebagainya gitu. Lalu kita ada melaksanakan kemah pelantikan bantara, dan itu nanti berkelanjutan di kegiatan yang disampaikan oleh Kak Rizgadi. Ada kegiatan Bakti Husada yang dibawa oleh Puskesmas dan kegiatan Sakawira dibawahi oleh Kodim. Wah, luar biasa banget ya ternyata sistematikanya sudah benar-benar perfect menurut aku. Dan mungkin apa sih kedepannya semoga semakin lancar ya. Dan dari tadi kita udah bincang nih bareng sama Bapak Sumardi, ada Bapak Gending juga, ada
ada Kak Eva, ada Kak Rido, dan ya setelah ini kita bakalan berbincang langsung sama siswa-siswi ya dari SMA Islam 1 Surakarta. Dan kita dengerin dulu untuk teman-teman semua, ada jingle Konata dan terus di 102 masih 102,5 Konata FM Radio Komunitas Anak Surakarta. Bersama kami masih di Salam Pramuka sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan kali ini kalau tadi berbincang langsung bareng sama Kak Eva dan Kak Rido, tadi sesuai janjinya Vivian ya, di segmen sebelumnya kita berbincang langsung dengan siswa dan siswi di SMA Islam 1 Surakarta. Halo, dengan siapa dan siapa nih? Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Samara Santi, siswa SMA Islam 1 Surakarta. Saya di SMA Islam sebagai Pramuka Penegak, Bantara, Dewan Amalan di Ponorogo, dan Dewi Sartika. Kemudian teman saya. Halo, selamat siang menjelang sore. Nama saya Erwin Putra Prasetya. Saya di SMA Islam 1 Surakarta sebagai Pramuka Penegak, Bantara, dan Dewan Ambalan di Ponorogo di Sartika. Halo Erwin, dan tadi ternyata ini belum masuk ya suaranya ya. Halo Kak, ulangi lagi, sorry ya. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Samara Santi, siswa SMA Islam 1 Surakarta. Saya di SMA Islam sebagai Pramuka Penegak, Bantara, dan Dewan Ambalan di Ponorogo. Oke, wah lengkap ya. Ada ini Dela ya, Dela dan Erwin. Siswa kelas berapa nih? Kelas 11. Kelas 11 ya, sama 11. sama kelas 11 juga ya. Di Dela suaranya imut-imut sekali, sangat kecil ya, bisa didengar semoga untuk teman-teman semua, atau mungkin bisa lebih mendekat ya Kak Dela ya. Dan kali ini kita akan bahas nih, kalau tadi kita udah membahas tentang pramuka-pramukanya nih ya. Mungkin aku mau tanya-tanya aja buat Kak Dela dan Kak Erwin ya. Gimana nih rasanya menjadi siswa dan siswi di SMA Islam 1 Surakarta? Menurut saya, setelah saya diterima di sekolah di SMA Islam, yang saya rasakan pembelajaran tidak membosankan, malah sangat menyenangkan. Dikarenakan saat pembelajaran tidak hanya terus-terusan materi, tetapi juga ada beberapa praktek. Terus apa lagi? Lalu di sekolah yang dibayangkan bahwa SMA hanya mengajarkan akal di dunia perkuliahan, padahal kita juga diajarkan materi lebih dari itu, seperti yang sudah disebutkan tadi. Misalnya, boleh. Misalnya tatap muka yang mengajarkan dasar memasak, tatap busana yang mengajarkan dasar menjahit, membuat pola baju, otomotif yang paling disukai laki-laki, yaitu yang suka mesin motor. Juga sekolah Islam tidak lupa tentunya ada ekskul Qiraah yang mengajarkan bagi siswa-siswi yang tidak bisa membaca Al-Quran, lalu dibimbing supaya bisa membaca, lalu PMR yang suka bidang kesehatan dan lain-lain. Oke, dan kamu ikut apa aja nih Dela? Dela dulu deh. Aku ikut, yang pasti kalau saya Bantara ikutnya di Pramuka. Iya, Pramuka. Lalu saya juga ikut di PMR. Oke, keren ya. Dan untuk Kak Erwin, kalau masih di sana Kak Erwin? Kalau masih bersama saya, Mbak. Oke, gimana nih rasanya jadi salah satu siswa di SMA Islam 1 Surakarta? Seru, Mbak. Di sekolah itu. Terus apa lagi Kak? Saya kira dulu yang mau sebelum SMA itu mikirnya kok kayaknya SMA itu cuma materi terus, dan kita masuk SMA ternyata juga 50-50. Ada diselingi materi juga diselingi praktek juga seperti itu. Jadi nggak ngebosenin ya? Nggak ngebosenin, Mbak. Oke, dan kamu ikut ekstrakurikuler apa aja di sekolah nih? Kalau saya di sekolah itu ada pramuka juga, terus sama ada di Qiraah juga. Saya sebagai pembimbing juga di Qiraahnya juga. Wow, keren ya, udah pro berarti. Dan tadi kita bahas tentang pramuka, dan kali ini aku mau bahas juga tentang pramuka karena ya kita ada di program Salam Pramuka ya. Masih sekitar 5 menit ke depan, dan ya langsung aja. Kira-kira apa sih yang membuat kamu mau masuk di pramuka? Kira-kira kenapa kamu pilih ekstrakurikuler ini? Di pramuka itu
kita belajar berorganisasi, belajar bergotong royong juga itu. Dan juga kegiatannya itu menyenangkan karena kita berkegiatan di luar, di lapangan langsung. Jadi kalau pramuka itu kita nggak cuma materi, tapi kebanyakan hampir 90% itu praktek kita di lapangan gitu, seperti itu. Oke, jadi nggak ngebosenin ya. Dan kalau Dela, sama juga untuk pertanyaannya, kenapa sih kamu mau atau memilih untuk masuk ke ekstrakurikuler pramuka di SMA Islam 1 Surakarta? Setelah dari Surakarta, dari mulai Surakarta saya sudah minat karena pramuka itu kayak pakai mikir. Oke. Terus apa lagi selain nggak pakai mikir? Sebenarnya pakai mikir sih ya, banyak yang harus Mikirnya dipikir. bisa dipikir bareng-bareng. Oke, iya. Terus Udah itu aja. Udah itu aja, atau mungkin ya ikut-ikutan temen ada juga. Ada nggak ya ikut-ikutan temen? Enggak ya, karena pengen aja gitu. Dan kegiatannya juga seru-seru. Tadi udah dibicarain juga sama Kak Eva, Kak Rido, terus ada Kak Dinding, ada Bapak Sumarni juga tentang pramuka di SMA Islam 1 Surakarta ya. Dan dari Dela dan Erwin, kira-kira apa nih yang mau disampaikan sebagai closing statement ya untuk di siang menjelang sore hari ini? Mungkin buat teman-teman yang awalnya masih ragu-ragu nih untuk masuk di dunia pramuka, kira-kira apa nih untuk kesan dan kesannya? Kalau pesan dan kesan itu bingung saya. Waduh, bingung saya. Cuma kalau di pramuka itu emang benar-benar menyenangkan, Bang. Kalau dulu pengalaman awal saya itu emang ikut-ikutan. Jujur ini. Nah, ini tadi kalau awal emang saya ikut-ikutan. Setelah saya langsung terjun di dunia pramuka, wah ternyata menyenangkan sekali. Dan nyesel nggak sih? Enggak sih. Oh enggak sih ya, kalau jawabnya agak ragu soalnya. Enggak ya, seperti bersyukur bisa masuk pramuka ya. Ya. Dan untuk Bella mungkin kalau buat teman-teman semua, pramuka itu bukanlah materinya cuma itu saja, tapi dengan pramuka kita kayak bisa berprestasi dengan ilmu-ilmu yang didapat di pramuka itu. Oke, gitu ya. Dan terima kasih Dela dan Erwin untuk bisa dibilang testimoninya ya untuk pramuka-pramuka yang ini buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu-ragu untuk masuk ke dunia pramuka, dan mungkin bisa jadi salah satu ekstrakurikuler yang cukup seru ya untuk teman-teman semua yang mungkin penegak ya, penegak ya di SMA. Dan demikian untuk sahabat Donata di 102.5 ya, Orang Radio Komunitas Anak Surakarta sudah mendekat ke jam 3 sore. Saatnya Vivian pamit, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini, dan buat sahabat Donata yang sudah stay dari jam 2 siang tadi sampai jam 3 sore ini bersama aku Vivian di sini di Salam Pramuka. Sampai ketemu di Salam Pramuka di edisi berikutnya. Terus saya terus di 102.5 ya. Aduh, udah mulai sore, udah mulai lapar, udah mulai ini buat teman-teman semua. Terus saya terus, dan kita dengerin ada lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, ada lagunya Saat Berpisah. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih.